Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laju, berjumpa lagi dengan podcast Laju kali ini masih bersama Teh Reza dan Umi Yusdiana. Nah, kali ini kita akan bahas permasalahan yang lagi hype saat ini. Tentang apa itu Teh Reza? Ya, banyak sekali ya Teh. Banyak. Jegat media sosial ini sampai di berita pun ada ya kasus perceraian yang makin meningkat katanya. Sampai di pengadilan agama itu antre pasangan-pasangan yang mau bercerai gitu nih. Dan jujur ini pasti sebagai orang yang berumah tangga kan ada ketakutan juga ya Mi. Kenapa sih gitu ya kok sekarang rasanya makin marak gitu Mi kasus perceraian gitu. Nah menurut Umi dari ini ya Teh dari segi pandangan Umi gitu ya, dari keilmuan Umi, kenapa sih Mi saat ini tuh makin marak gitu kasus perceraian gitu ya penyebabnya? Oh iya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu sahabat Laju ya. Alhamdulillah jumpa kembali dengan Laju kali ini dengan podcast Laju. Jadi pertanyaan tadi dari Teh Reza sama Teh Leni mungkin mewakili pertanyaan sahabat Laju dan kekhawatiran terutama pasangan muda ya hari ini dengan maraknya tadi perceraian. Ya sebetulnya kita kalau di Laju kan dari awal pertemuan kita sudah membahas tentang pentingnya keluarga kokoh, pentingnya komunikasi suami istri ya. Bahkan dalam pendalaman tentang keluarga itu kita ada materi tentang komunikasi, berkomunikasi suami istri itu sunnah Nabi loh gitu. Jadi kalau kita bicara tentang sunnah itu bukan melulu tentang sholat sunnah, itu iya ya sunnah gitu ya. Tapi berkomunikasi ala sunnah kayak apa gitu. Rasulullah SAW sangat menjaga komunikasi dengan semua istri-istrinya gitu ya. Nah itu kita bahas ada kan di Laju. Karena pentingnya masalah komunikasi, membangun keluarga yang kokoh, keluarga itu punya visi misi, pentingnya memahami tujuan berumah tangga itu di awal kita menyampaikannya. Kali ini memang masalah yang penting. Karena sebetulnya di dalam Islam itu ketika seorang menikah itu kan harus punya tujuan. Tujuan pernikahan itu apa? Ya, dan sebelum menikah itu harus disampaikan juga tentang visi misi. Visi misi pernikahan itu apa gitu. Kira-kira pasangan itu satu visi misi enggak? Karena dalam perkembangannya kita di forum Laju itu memang ada pertanyaan, Umi, kita tuh suka berbeda loh gitu. Cara mendidik kita antara suami dan istri. Ada juga bagaimana ya Mi mengkomunikasikan tentang kurikulum pendidikan kepada suami. Akhirnya Umi punya kesimpulan, oh ini ada masalah loh gitu tentang komunikasi berarti di pasangan-pasangan ini. Itu harus cepat diatasi tuh. Jangan sampai ada gap ya, ada komunikasi yang mandek antara suami istri. Jadi sebetulnya kalau terjadi perceraian menurut Umi itu akumulasi. Iya betul. Itu akumulasi dari semuanya. Sebetulnya Umi dalam waktu dekat juga kita ada program Umi untuk membuat seminar tentang ketahanan keluarga. Jadi sebetulnya kalau berbicara tentang ketahanan keluarga itu aspek yang dibicarakan banyak. Ketahanan keluarga itu bukan hanya parenting. Parenting itu hanya salah satu saja. Nah ini harus menjadi concern pemerintah sih sebetulnya ya, karena ini kan jadi tanggung jawab pemerintah gitu ya. Artinya terjadinya perceraian itu kan ada efek-efek yang luar biasa ya di masalah pendidikan anak, pengasuhan anak gitu ya. Itu kan jadi ada problem baru yang sebetulnya memang kalau dalam Islam ya itu tuh tanggung jawab pemerintah gitu. Maka kita Laju tampil di tengah masyarakat ini juga untuk membantu mengatasi itu. Makanya kita ada pendalaman tentang keluarga kokoh. Keluarga kokoh itu bagaimana mengokohkan keluarga, bagaimana agar komunikasi suami istri ini tidak mampet gitu ya. Itu penting, itu menjadi perhatian Laju gitu ya untuk seperti itu. Bahkan memahami tugas dan kewajiban suami itu menjadi penting. Suami itu punya kewajiban apa selain mencari nafkah? Istri itu punya kewajiban, itu penting, ada kan materinya kan? Ada materi itu biar tahu gitu ya. Biar tahu kita itu bahwa oh ini kewajiban suami, oh ini kewajiban istri gitu. Nah itu dikomunikasikan sehingga suami istri itu tidak terjadi persaingan, tapi terjadi fastabiqul khairat. Semuanya ingin tangannya di atas, kan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Konsep memberi ya,
Kalau Umi sih lebih suka konsep memberi, jangan take and give gitu. Kalau take and give itu kita menunggu gitu. Kalau kita dapat give gitu, kita memberi aja dulu. Konsep memberi karena semua orang yang memberi itu secara sunatullah dia bakal menerima gitu. Kita konsentrasi dengan kewajiban kita, dengan tugas-tugas kita. Pasti masing-masing diri deh, suami juga fokus dengan tugas-tugas, fokus yang menjadi kewajiban saya apa, istri fokus dengan yang menjadi kewajiban apa. Otomatis kan ketika suami menunaikan kewajibannya, itu akan terpenuhi hak istri. Ketika istri menunaikan kewajibannya, akan terpenuhi hak suami, gitu ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini menjadi tanggung jawab kita. Kita merasa ya terpanggil untuk selain berbicara tentang parenting, kita juga berbicara tentang pentingnya membangun komunikasi. Pentingnya tadi tentang kecerdasan seorang istri itu bukan melulu cerdas itu cerdas berbicara, pandai berbicara, berkarir, bukan hanya itu, tapi cerdas juga kan mengelola manajemen emosinya, memanage komunikasinya dengan pasangan gitu ya. Itu pentingnya wanita itu belajar gitu, karena dia menjadi tahu bagaimana membaca. Sebetulnya ya ketika berkomunikasi dengan pasangan itu bukan hanya komunikasi verbal lewat lisan, bahkan kita komunikasi lewat kerlingan mata itu kita tahu loh. Oh, saya tahu suami saya tidak menyukai tema pembicaraan saya, kita langsung ganti topik kan itu. Jangan sampai suami menegur dulu, jangan ngomongin itu, nggak usah nunggu itu. Dari kerlingan mata suami kita tahu, oh suami saya tidak suka dengan pembicaraan ini, kita akan mengalihkan pembicaraan. Jadi ada body language juga yang itu harus bisa dibaca. Nah itu kita berharap ya di Laju itu terjalin komunikasi seperti itu, kita bisa saling curhat di antara kita, bagaimana kita melatih body language agar kita lancar berkomunikasi bahkan dengan gerakan mata, gerakan tangan gitu ya, dengan pasangan itu gitu. Kita harus punya kode-kode dengan pasangan itu, jadi komunikasi itu lancar, nggak selalu verbal, bahkan kerlingan mata gitu ya, gerakan tubuh itu menjadi alat komunikasi kita dengan pasangan. Nah kalau ini dirawat, selalu dijaga gitu ya, insya Allah kualitas rumah tangga kita itu kan akan semakin membaik gitu ya. Nah kan otomatis kalau terjadinya perceraian nanti menjadi keluhan tentang single parent itu yang kemarin agak rame ya gitu ya, betul di IG kita gitu, tanggapannya rame itu karena sebetulnya seperti asing gitu yang dibahas oleh Umi. Sebetulnya harusnya gini, harusnya kan memang kan efek dari adanya perceraian itu kan juga terjadi, akhirnya kan terjadi seorang istri merasa jadi single parent, mendidik anak sendirian gitu. Padahal yang mau dijelaskan di situ kan seorang laki-laki itu ya harusnya gitu ya, peran-peran ayah itu memang harus ada yang tampil ya, entah kakeknya gitu, entah pamannya, entah saudaranya gitu, yang itu memang harusnya mengisi kekosongan kebutuhan adanya seorang ayah itu gitu ya. Karena kan sesudah terjadi perceraian tidak otomatis menikah lagi kan, belum tentu juga gitu. Maka tadi peran-peran si ayah ini kan dalam parenting tetap harus ada gitu loh. Figur ayah itu tetap harus ada. Nah siapa yang akan hadir menjadi ayah gitu kan? Nah, itu kalau dalam sirah banyak banget lah ceritanya lah gitu ya. Nah hal-hal seperti ini kan harus dibicarakan di Laju gitu ya. Insya Allah nanti akan menjadi pembahasan kita. Maka penting ya untuk gabung di Laju itu ya, betul. Untuk juga kita jadi bisa memahami apa sih sebetulnya juga yang perlu kita pelajari agar komunikasi di antara suami istri itu terjalin sehingga kita terhindar dari tadi lah ya perceraian. Saya yakin loh perceraian itu adalah akumulasi dari semua problem-problem yang tidak terpecahkan di dalam rumah tangga. Seharusnya ada letupan sedikit, kita kan langsung antisipasi gitu ya. Harusnya seperti itu sih sebetulnya gitu ya. Berarti terjawab ya Teh ya. Terjawab semua ya. Mungkin ada ini nih masalah yang salah satu penyebab perceraian itu, salah satunya apa Teh? Perselingkuhan. Karena berarti terjawab tadi Sudah semua ya. Iya, karena komunikasi yang kurang lancar ya, tidak adanya kode-kode itu ya Teh ya, terjawab gitu dari penjelasan ini gitu. Dan juga tentang tanggung jawab tadi, tanggung jawab siapa nih setelah perceraian itu, ternyata walaupun cerai mati itu yang waktu itu viral. Iya, Masya Allah, konten itu sampai viewersnya banyak banget ya, dan pertanyaannya juga. Ya,
Luar biasa. Ya mungkin itu juga cara pas ditinggal mati memotong videonya kurang lengkap juga kali ya, sehingga itu terpotong ke penjelasannya kurang lengkap. Cuman tadi kalau terjadi perselingkuhan tadi ya, itu kan karena miskinnya pengetahuan agama, batasan-batasan syariah yang tidak dijalankan. Karena sebetulnya kalau di dalam berbicara tentang pernikahan ya, pernikahan yang syar'i itu kan orang harus tahu definisi syar'i. Definisi syar'i itu apa gitu kan. Syariah itu pasti sesuatu yang syar'i itu pasti dia akan di dalam tidak ada kezaliman, ya pasti penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hikmah, penuh dengan rahmat. Itu tanda-tanda rumah tangga itu yang syar'i gitu ya. Maka sebetulnya tadi hal-hal yang terjadinya perselingkuhan itu harusnya terhindarkan gitu ya. Itu kan terjadi perselingkuhan artinya adalah dia melanggar syariat, ada kemaksiatan di dalam rumah tangga. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sekolah ibu itu hal-hal seperti itu bisa kita antisipasi lah ya, jangan sampai terakumulasi akhirnya menjadi perceraian tadi. Jadi lanjut itu insya Allah dibahas ya Mbak ya, bagaimana bisa mengantisipasi supaya rumah tangga itu terjauh dari lengkap ya, mawaddah warahmah, ya itu menjadi pembahasan kita juga. Ini ya teman-teman harus ikutan ya supaya tidak terikuti tren-tren perceraian justru semakin apalagi menarik kan kita dianggap tren gitu, perceraian itu dianggap tren, tapi ketika sudah ada ilmunya insya Allah ya, kalau kita ikut di laju gitu ya, mengetahui ilmu tentang keluarga yang kokoh pasti akan jadi tercerahkan untuk memperhatikan surga mawaddah warahmah seperti yang tadi. Amin. Baik, mudah-mudahan. Baik teh, tagline lagi teh biar yang lain pada hafal teh. Insyaallah. Laju mendidik dengan iman, Mendidik berbasis adab, mendidik keteladanan. mendidik bervisi peradaban. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.